Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang karya roh di dalam diri kita. Karena hari ini adalah hari raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ini berperanan sangat penting dalam hidup kita. Karena sebetulnya kita adalah spiritual being. Kita itu adalah makhluk rohani yang mempunyai pengalaman jasmani. Jadi bukan sebaliknya, kita itu makhluk jasmani yang mempunyai pengalaman rohani. Karena itu, peranan Roh Kudus sangat penting. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mengerti rahasia-rahasia kehidupan. Roh Kudus pula lah yang membuat kita bisa mengerti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Banyak hal. Dan salah satu yang menjadi favorit bagi saya dalam doa novena turunnya Roh Kudus adalah mohon roh pengenalan akan Allah. Tujuannya adalah supaya kita kemudian menyadari bahwa hidup di dunia ini apapun itu sifatnya sementara dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Atau kalau kita mengenal Allah, maka kemudian kita makin sadar akan apa yang sementara. Dan kemudian kita bisa hidup sesuai dengan kesadaran itu. Karena sementara, maka kita tidak berpegang penuh padanya atau melekat padanya. Lebih pada hal-hal yang abadi. Tidak berarti bahwa yang sementara tidak penting, penting sekali. Tetapi kemudian ada keseimbangan, ada perspektif yang tepat. Dan sebetulnya itu seperti lambang salib. Ada unsur dimensi horizontal, ada unsur vertikal. Dimensi horizontal hidup kita sehari-hari dalam kenyataan yang kita alami seperti hari-hari biasa, itu memang akan terus berubah. Tetapi bukan berarti tidak penting. Hanya kemudian harus ditempatkan dalam dimensi yang vertikal. Relasinya dengan yang ilahi. Dan di situ peranan Roh Kudus menjadi sangat penting. Kita hidup di dunia ini, tetapi kita sadar bahwa kita melampaui, transenden terhadap apa yang kita hayati setiap hari. Dan di situ kemudian kita memperoleh perspektif yang tepat, juga kita memperoleh keseimbangan. Kita tidak menjadi hancur dan terbelenggu oleh persoalan-persoalan harian yang mungkin juga sangat real dan membuat kita sungguh-sungguh terbelenggu. Namun pada saat yang sama kita bisa mengerti bahwa itu akan berlalu karena tidak abadi. Ada unsur lain yang lebih abadi. Kita bisa mentransendensinya, mengatasinya. Dan Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti hal itu. Maka sebetulnya hari ini adalah hari yang sangat penting. Membantu kita untuk bisa menyadari bahwa di dalam hidup kita itu ada sifat imanen, ada sifat transenden. Ada unsur horizontal, ada unsur vertikal. Dua-duanya harus dalam keseimbangan. Hidup rohani menjadi dasar bagi pengalaman hidup sehari-hari. Hidup rohani yang adalah sifatnya vertikal, kemudian bisa mewarnai apa yang menjadi relasi kita dalam hubungannya dengan hal-hal yang horizontal. Disitulah kita memperoleh keseimbangan. Dan kemudian kita bisa menjadi lebih jernih dalam memandang setiap peristiwa. Tidak terkuasai oleh persoalan, tetapi juga tidak acuh terhadap apa yang terjadi. Mengalaminya dengan penuh rasa syukur karena sadar bahwa setiap pengalaman adalah keajaiban. Karena kita menyadari bahwa setiap pengalaman adalah peristiwa yang sempurna yang diselenggarakan oleh Tuhan sendiri. Di situ ada pertemuan antara apa yang horizontal dan yang vertikal.
Pengalaman horizontal itu hanya terjadi secara sempurna karena penyelenggaraan ilahi vertikal. Kalau kita bisa menghayati kedua hal itu dan menyadarinya, maka kita bisa berpartisipasi. Menyadari bahwa saya ambil bagian dan bersyukur dalam ambil bagian itu. Karena sebetulnya penyelenggaranya adalah tetap Tuhan. Yang menyelenggarakan hidup ini begitu luar biasa, begitu bijaksana, dan saya dipercaya untuk boleh ambil bagian dalam peristiwa itu. Jadi pertama-tama bukan saya yang menentukan, karena pikiran saya terbatas, kemampuan saya terbatas, tetapi saya ambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar dalam setiap peristiwa yang sungguh-sungguh menakjubkan. Kalau kita bisa menerimanya dengan penuh rasa syukur, maka kemudian ada perjumpaan antara dimensi horizontal dan dimensi vertikal, antara dimensi manusiawi dan ilahi, antara yang rohani dan jasmani. Dan disitulah kita menemukan kepenuhan hidup kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh perkara-perkara duniawi, jasmani, kedagingan, tetapi kita juga tidak abai terhadap pengalaman real yang nyata. Kita tetap dijiwai oleh roh, hidup di dalam roh, dalam sukacita, pengharapan, kesabaran, kebijaksanaan yang mengalir dari dalam, dan itu yang mewarnai pengalaman-pengalaman konkret dalam dimensi horizontal biasa. Sehingga perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita, relasi-relasi kita dimaknai lebih dalam dengan persoalan, perkara, dan perspektif rohani. Dan karena itu antara yang horizontal dan yang vertikal bertemu dalam setiap pengalaman. Disitulah kita hadir sebagai pribadi dalam kesempurnaan kebijaksanaan ilahi yang menyelenggarakan hidup dari saat ke saat. Dan Roh Kudus membuat kita mengerti akan hal ini. Maka saudara-saudari terkasih, kita mesti sadar akan dua dimensi ini yang saling melengkapi dan saling memberi makna. Kita bisa bertumbuh terus dan bisa menciptakan surga di atas bumi ini ketika kita seimbang antara kesadaran akan dimensi horizontal dan dimensi vertikal, antara apa yang jasmani dan yang rohani, yang terbatas dengan yang transenden. Tentu di situ ada kesadaran bahwa tetap penyelenggaranya adalah satu, yaitu Tuhan sendiri yang menyelenggarakan hidup ini secara bijaksana, dan kita diperkenankan ambil bagian di dalam kesadaran dan kebebasan kita. Maka ada rasa syukur yang kebetulan dan sebetulnya mengalir dari dalam kita, bahwa kita yang terbatas ini, yang jasmani ini, diperkenankan untuk ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa setiap hari dengan dimensi yang lebih luas, sehingga kita bisa mentransendensi setiap peristiwa yang kita alami, dan kemudian kita bisa mempunyai gambaran yang lebih luas, lebih lengkap, lebih seimbang atas hidup kita sendiri. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar seimbang dalam hidup ini antara yang rohani dan jasmani. Namun kita sadar bahwa kitalah makhluk rohani yang mempunyai pengalaman jasmani itu. Karena itu, kesatuan kita dengan Tuhan dalam kasih menjadi sangat penting. Itu yang menjadi dasar kita bisa memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan penuh syukur. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.